Hello amazing people, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Masjid Tiban. Assalamualaikum, halo amazing people. Kali ini dengan saya Dea dan tim Amazing Malang jalan-jalan ke Masjid Tiban Turen. Kira-kira jarak dari pusat kota Malang ke Masjid Tiban 30 km atau 1 jam jarak waktunya. Kalian penasaran kan? Jangan kemana-mana ya, ikutin kita terus. Hello amazing people, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Masjid Tiban. Wah, dari depan aja udah kelihatan amazing banget ya. Gimana dalamnya? Penasaran? Yuk kita masuk sana yuk. Oke, ternyata kita kalau masuk sini harus lepas sepatu dulu. Kita lepas dulu ya guys. Assalamualaikum Gus. Ya dari Amazing Malang. Gus, saya tadi lihat di depan luas banget ya Gus. Saya boleh kita jalan ya Gus ya? Silakan. Iya. Gus, saya mau tanya sedikit soal Masjid Tiban ini ya Gus. Ini dibangun tahun berapa? Ini bukan Masjid Tiban. Oh iya. Ini pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren ini ada masjid, terus ada musola, ada PKIA, ada fasilitas-fasilitas lain seperti supermarket, kios-kios seperti pasar. Jadi tidak ada Masjid Tibannya. Jadi pondok ya Gus ya? Ya, pondok. Ini kita sudah di lantai 3. Ya. Lantai 3 ini ada apa aja Gus di sini? Kalau lantai 3 ya ada akuarium, terus ini musola lama. Ini konsep bangunannya sendiri itu seperti apa? Ini kan media, tetap medianya untuk pembelajaran. Jadi di sini santri belajar praktek. Nah, karena pondok pesantren ini kan untuk membersihkan penyakit hati. Terus saya dari depan, dari tadi melihat ukiran-ukiran dan ornamen-ornamen kaligrafi yang keren-keren gitu. Jadi memang dirancang seperti ini, dikonsep seperti ini atau gimana Gus? Semuanya istikharah. Jadi istikharah pengasuh ya. Dia istikharah, terus nanti mendapat petunjuk dan nanti disampaikan kepada santri yang mengerjakan. Kalau gitu kita langsung ke lantai berikutnya. Ya, kita sekarang udah di lantai 4 Mbak. Salah satunya ini lantai 4 itu khusus untuk dalam sebenarnya, tapi sekarang udah diperuntukkan untuk umum. Iya, kan di luar sana masjid ini tuh terkenal dengan masjid yang dibangun oleh jin. Nah, seperti apa kualifikasinya yang benar itu seperti apa? Sebenarnya kalau sini itu malah nggak pernah bersentuhan dengan jin. Kalau kita justru kalau bisa jangan berkenalan, bersahabat, atau malah bersentuhan dengan dunia jin. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan ini masjid jin, terus masjid Tiban, pondok Goib, pondok Lawang Sewu, itu sudah tidak benar. Karena ini kan pondok pesantren, utamanya
Terus tujuan dibangunnya pondok ini kan sebenarnya untuk membersihkan penyakit-penyakit hati dan menambah cinta kepada Allah. Terus sekarang kita sudah berada di lantai 8 ya. Ini cukup bagus konsepnya di lantai 8. Nah kalau di sini pemanfaatannya untuk kebun, jadi ada lombok, ada terong, ada jagung. Jadi ini kan juga salah satu pemenuhan kebutuhan untuk dapur, karena dapur di sini kan juga untuk seluruh penghuni pondok di sini. Pak, kita pembelajaran rahmatan lil alamin kan kayak kelapa, ini dibiarkan tumbuh sampai sekarang gitu. Semoga kan kelapa asli. Jadi ini bukan pohon kelapanya yang kecil, tapi karena memang ini pohon kelapa yang memang sengaja nggak ditebang. Jadi kita ngambil kelapanya nggak susah ya guys. Hai guys, ternyata di Masjid Tiban ini nggak hanya ada kebunnya aja, tapi ternyata ada kebun binatang juga. Bisa dilihat ada rusa. Halo. Ada monkey. Halo. Keren. Halo amazing people, akhirnya selesai sudah jalan-jalan kita di Masjid Tiban Duren. Gus Iku, terima kasih sekali sudah mengajak saya jalan-jalan keliling di pondok pesantren. Buat kalian yang punya tempat rekomendasi keren buat kita kunjungi, jangan lupa ya komen di bawah ini dan subscribe channel YouTube kita di Amazing Malang.